Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fajar, Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumeneb. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Konseling Industri yang diampuh oleh Ibu Kholi Astuti, MPSI. Kali ini saya akan mengobservasi pabrik pengolahan ikan teri yang ada di Kepulauan Gili Genting. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there, easy on and easy on and it would. Come on, you should have me go, yeah, my feet should have me go, my feet should have me go, but I cannot see. Nah, disinilah yang hanya terbuat dari bambu biasa, namun bambu ini yang menentukan hasil dari kualitas ikan sendiri. Ketika dijemur di sini, maka ikan yang bagus itu ketika ikan itu dijemur dengan sempurna dengan terik matahari yang maksimal. Tempat inilah tempat penjemuran ikan yang nantinya akan ditaruh di sini, terus dijemurlah di tempat ini. Dan ini banyak sekali tempat penjemuran ikan. Ini saya tadi bincang-bincang sama sang pemilik, namun sekarang masih sibuk ya. Masih sibuk sekali dengan mengolah ikan terinya. Ini sangat banyak sekali karena sehari ini bisa menjemur 3 ton ikan teri. Nah, kali ini saya langsung saja akan menanyakan kepada yang punya yang punya pabrik pengolahan ikan teri yang ada di Pulau Gili. Nah, kalau boleh tahu ya, Pak? Ya. Dan bapaknya Pak? Bapaknya Adi. Bapaknya. Ini Bapak, Adi ini membangun pabrik ini sudah berapa tahun? Nah, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kendala apa sih Pak yang sering terjadi ketika pabrik ini dibangun? Nah, kendalanya kalau musim hujan. Hujan. Ya. Ketika musim hujan itu apa? Nggak bisa jemur? Nggak bisa jemur. Itu ikannya itu hasil tangkapan murni nelayan Gili Genting ataupun ada dari luar? Murni dari nelayan Gili Genting. Biasanya pakai apa Gili Genting nangkap? Bagan. Bagan. Boleh diceritain nggak hasil apa proses pengolahannya itu bagaimana? Prosesnya ya pertama itu dicuci dulu, langsung direbus, terus dijemur. Sudah disembeli itu. Terus ini pemasarannya sampai mana saja Pak? Jakarta. Oh, sampai ke Jakarta. Kalau di Pulau Madura sendiri itu nggak ada ya? Ada juga di Parenduan. Itu biasanya dibuat apa Pak? Kalau orang-orang yang pesan Ya, untuk konsumsi, untuk dimakan. Kalau ikan teri. sebelum ada pabrik ya, sebelum ada pabrik pengolahan ikan teri di sini, itu biasanya orang Gili hasil tangkapannya itu dijual Ke daerah Parenduan, Tanjung Saruki, jual mentah. Jadi dari itulah Bapak mempunyai inisiatif untuk membangun pabrik ini. Supaya nggak terlalu susah sama nelayan di Gili Genting, supaya agak enteng penjualannya. Supaya mudah lah. Supaya mudah. Kalau harga Pak, harga ya? Kalau harga tergantung ikan. Kalau agak halus begini 9.000, 10.000 per kilonya. Kalau yang kasar itu? Kalau yang kasar itu kan kadang-kadang 7.000 kalau kasar. Jadi belah lagi soalnya kalau keringnya dari belah dua.
dijual keringnya itu ketika sudah diolah ya, diolah terus dijual ke suatu daerah itu apa berapa kali lipat? Ya sama jual itu yang menjual bahasanya tanya soalnya begini, satu membantu pengangguran gitu dari karyawan, sebenarnya enak malah dijual mentah, tapi kalau tidak membantu apa beli aja mentah. Ini misalnya musim hujan ya, kendalanya tidak ada terik matahari. Apakah kendala juga sama gaji karyawan? Kalau gaji karyawan enggak. Ini kalau kami kayak gini, karyawannya aktif semua apa? Enggak, belum aktif, masih sedikit ini belum aktif. Kalau udah ramai itu aktif, ada 15 orang. Itu sudah maksimal karyawan. Banyak 15. Saya lihat di sini karyawannya semuanya wanita. Ada juga ya. Ada orang 3 juga nggak masuk, 3 orang. Ini karyawannya berasal dari daerah sini juga apa? Dari sini, dari Gili-Genting, dari Tuban. Kalau misalnya ini kan ikan teri semua ya. Kalau misalnya ada orang nelayan yang tangkapan ikannya itu seperti cumi ataupun tongkol itu dijual ke sini juga. Enggak. Nah, ini kan Berarti nelayan itu kalau nangkap cumi atau ikan tongkol yang lain dijual ke daerah lain. nah, di daerah lain lagi. Dekat pala. Kailan kau kedua aja deh. Tunggu angka juga, angka domba aja dekat mana. Jadi ya cepat ada. Terakhir nih Pak. Terakhir nih Pak. Ini kan apa salah satu tujuannya yang untuk mencegah pengangguran supaya orang itu banyak bekerja. Apa motivasi Bapak kepada pemuda-pemuda supaya juga bisa menjalankan bisnis? Pesan Bapak kepada pemuda supaya semangat untuk berbisnis. Ya enggak, kalau saya sih cuma kasih contoh sama pemuda supaya ada kegiatan tetap motivasi semua pemuda agar bisa berbisnis. Nah, banyak kan kira-kira ini yang sudah tua kan mau menikah, jadinya mau dipindah sama yang muda-muda gitu. Jadi kesimpulannya Bapak ini memberikan satu contoh lah. Nah, satu contoh. Satu contoh supaya pemuda itu sebenarnya bisa. Bisa supaya tidak merantau semua, jadi harus ada kegiatan di Pulau Gili-Genting juga gitu. Supaya bisa mengolah daerahnya Ada sendiri gitu. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga lancar lah. Amin. Usaha ini, trik ini, nelayan Gili-Genting itu tidak kebingungan lagi kemana ikannya harus dijual. Iya.